berjumpa lagi dengan saya di channel Bos Jim. Tapi sebelumnya teman-teman semua yang belum subscribe channel Bos Jim, silahkan di subscribe dulu. Kemudian seperti biasa tekan tanda lonceng dan share ke kawan-kawan semua. Nah, oke sahabat semua, sahabat para pioner P-Network dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang P-Network ya. Tentunya teman-teman Anda harus melakukan hal ini sebelum tanggal 14 Maret itu datang ya. Jadi teman-teman, kalau kawan-kawan semua melihat tweet ya di Twitternya P-Network, kalau teman-teman sering ikuti ya, dari hari kemarin sudah ada muncul tweetnya ya, bahwa tentang lockup P-Network teman-teman ya. Jadi sebelum tanggal 14 Maret, mulai dari sekarang yang belum melakukan penguncian, dan tetap dipikirkan dulu teman-teman sebelum melakukan penguncian, kira-kira berapa persen yang harus saya kunci dan berapa lama jangka waktu yang harus saya kunci ya. Nah, nanti pada tanggal 14 Maret itu akan hadir atau akan diberlakukan sistem penambangan baru ya. Jadi sebenarnya sistem penambangan baru itu bukan masalah yang cara nambangnya bukan ya. Sebenarnya adalah itu lebih kepada rumus pendapatan. Jadi di tanggal 14 nanti itu bonus lockup juga sudah ada ya, dan bonus-bonus lainnya akan diberlakukan pada tanggal 14 Maret teman-teman semua. Makanya saya sarankan dan saya wajibkan dari sekarang, mulai dari sekarang teman-teman nonton video ini, wajib teman-teman langsung buka HP-nya, kemudian buka aplikasinya, lanjut ke menu mainnetnya, kemudian langsung dikonfigurasikan atau di setting atau di lock up pengunci atau dikunci koinnya dulu. Dan ingat teman-teman semua, prinsipnya begini, kalau teman-teman memiliki koin yang banyak, mungkin teman-teman bisa mengunci sekitar ya 50%, tapi jangka waktunya yang panjang ya itu. Tapi kalau teman-teman memiliki koin yang sedikit ini persenannya itu lebih banyak dan jangka waktu yang panjang. Boleh juga, ini adalah estimasi yang kedua ya. Estimasi yang ketiga begini, kalau kawan-kawan punya banyak koin, teman-teman bisa menguncinya lebih banyak lagi, boleh 90% ya, boleh 90%, dan waktunya lebih sedikit ya, waktunya lebih sedikit. Kenapa saya bilang begitu? Karena sisakan 10%-nya. Kenapa harus disisakan 10%? Karena suatu saat teman-teman nanti apabila ingin mencicipi hasil penambangan ya, hasil penambangan kita misal dari 3 tahun yang lalu, jadi teman-teman 10% itu bisa kita piatkan ke rupiah atau kita bisa tukarkan dengan barang teman-teman. Jadi kita tidak bisa kita tidak hanya ngelihat teman-teman kita mencairkan ya kan, ternyata. Dan banyak juga yang bertanya ya, bang, kalau nanti misalnya 3 tahun berjalan nih, saya kunci, misalnya dia akan kunci 100% selama 3 tahun, apakah saya bisa ngambil? Tidak dong, namanya dikuncinya sudah digembok ya, yang bisa buka hanya dari kortin ya, tidak bisa dibuka. Itu keputusan ada di Anda teman-teman semua. Makanya sebelum Anda mengunci koin Anda perlu berpikir dulu, apakah saya mengunci 100% kah, atau saya akan mengunci 90% kah, atau mengunci 50% ya. Saya lihat kalau teman-teman yang memiliki banyak koin, saya lihat mereka cenderung di 50% ya. Kadang ada juga yang cenderung di 10%, tapi jarang ada yang 100%. Kenapa jarang ada yang 100%? Seperti yang saya bilang tadi, mereka ini menyiapkan atau menyisihkan 10%-nya untuk cadangan ya. Siapa tahu kita tidak tahu di kehidupan ini apakah kita ada kebutuhan mendesak atau dan kebutuhan mendadak. Nah, yang 10% itu bisa kita jadikan tabungan ya, yang bisa ditukar kapanpun dan bisa kita piatkan atau tukar ke rupiah kapanpun ya. Nah, itulah gunanya teman-teman. Saya sarankan
kalau yang berpikir panjang, mungkin yang sudah bermain kripto, yang suka investasi mungkin ya, mungkin mereka akan memilih 3 tahun. Ya, mereka akan pasti memilih 3 tahun, tapi ya lebih keputusan ada di tangan teman-teman. Ya, kalau teman-teman misalnya hanya staking atau hanya meng-lock up 25%, wah itu sayang sekali, karena tentunya nanti di penambangan 14 Maret nanti itu tergantung dari berapa persen Anda akan lock up. Ya, berapa persen Anda akan mengunci dan dalam jangka waktu yang berapa tahun. Itu akan mempengaruhi pendapatan Anda hasil nambang tentunya ya. Itu sangat berpengaruh nanti. Misalnya Anda 100% dalam jangka waktu 3 tahun, tentunya hasil penambangannya akan lebih banyak ketimbang yang 50% dan mengambil 3 tahun. Tentunya yang 100% dan 3 tahun itu lebih banyak hasilnya ya. Kemudian ada juga yang bertanya ya, tentunya ini nyerempet ke masalah security circle, karena saya lihat ada beberapa komen-komen ya di grup maupun di media sosial yang mengatakan ini, terutama yang baru ya, terutama yang baru bergabung beberapa minggu ini baru bergabung, mereka menanyakan kok di security circle saya baru 40% atau 60%, bagaimana sih caranya agar bisa 100% gitu. Nah, jawabannya adalah tentunya teman-teman yang paling penting itu adalah merekrut member atau merekrut referral. Boleh mengajak keluarga teman-teman semua, keluarga, orang terdekat, kawan, itu diajak dulu ya. Kalau sudah 5 itu sebenarnya sudah cukup untuk security circle kita ya. Kemudian opsi kedua adalah dengan menambahkan kontak, tapi kalau menambahkan kontak itu sering terjadi error ya, sering tidak mau. Sering sekali terjadi. Makanya saya sarankan Anda menambahkan orang-orang terdekat menjadi member Anda atau menjadi bawahan Anda, sehingga dalam security circle dan kemudian di KYC nanti Anda akan sangat mudah ya, karena security circle Anda adalah orang terdekat Anda. Nah, itu teman-teman semua ya, masalah lockup atau masalah security circle dan lockup ya. Silahkan putuskan hari ini sesuai dengan artikel ya, tweet yang di sebelah sini. Saya bacakan tweetnya yang dari P-Network ya, kemudian diupload oleh P-Network member dan lain-lain. Teman-teman juga banyak yang upload ya. Nah, it's time saya bahasa Indonesia kan aja ya. Saatnya mengatur konfigurasi penguncian Anda. Kunjungi layar beranda aplikasi P-Network Anda untuk memulai penguncian Anda, akan berlaku pada 14 Maret. Nah, jadi teman-teman, seperti yang ditweetkan sama P-Network ini ya, jadi akan berlaku penguncian itu berlaku pada tanggal 14 Maret besok ya. Kita tunggu saja tanggal 14 Maret. Kemudian pesan saya teman-teman yang baru bergabung di P-Network, sabar ya, sabar dan bersabar. Masalah pasti teman-teman menunggu masalah KYC atau KYC ya. Teman-teman bersabar, pasti akan datang ya, pasti akan datang. Kemudian teman-teman juga pelajari cara KYC ya. Sudah banyak beredar di YouTube maupun di tulis-tulisan, sudah banyak yang nge-share ya bagaimana cara KYC nanti. Kemudian kemarin di video demo juga sudah ada teman-teman ya, bagaimana cara KYC ya. Jadi itu sebenarnya harus dipelajari. Teman-teman jangan bergantung kepada offline Anda. Jangan bergantung, kita banyak referensi, ada dari YouTube, kemudian ada dari Twitter, ada dari Instagram, ada dari Facebook, kemudian media sosial yang lainnya, tentunya yang membahas masalah P-Network teman-teman ya. Mungkin itu saja mungkin teman-teman masalah penekanan masalah penguncian ke depannya pada tanggal 14 Maret ini. Ini sebelum 14 Maret harus dilakukan, wajib dilakukan oleh kawan-kawan semua ya. Jangan pernah lewatkan 14 Maret ini. Mungkin saya lihat masih banyak juga yang belum melakukan penguncian ya. Kalau belum melakukan penguncian teman-teman silahkan dicek di mainnet, menu mainnet, kemudian lihat di checklistnya apakah nomor 1 sampai 4 sudah tercentang hijau semua atau belum. Kalau memang belum tercentang, silahkan lakukan konfirmasi wallet dan lockup, itu yang penting. Nah, kalau nomor 2 yang belum, itu berarti Anda belum mendownload P-Browser dan membuat wallet
ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua untuk mengenai lookup. The next video kita bahas lagi tentang aplikasi P-Network ini, ya. Semoga bermanfaat. Salam cuan, salam P-Network, salam petir. Sekian dulu dari saya, salam Bos Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.